Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roihatul Jannah dari kelas PGMI 1A dengan nomor NIM 1860205222097. Saya akan menjelaskan tentang penerapan teori operant conditioning dalam proses pembelajaran yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Apa yang dimaksud dengan operant conditioning? Operant conditioning adalah suatu metode pembelajaran yang menghubungkan perilaku dan konsekuensi menggunakan reward serta punishment. Pada konsep operant conditioning terdapat kunci yang perlu dipahami, yaitu reinforcement atau dukungan atau hadiah dan punishment atau hukuman. Selanjutnya, pada reinforcement terdapat dua macam, yaitu reinforcement yang bersifat positif maupun negatif. Sebelum memasuki ke contoh penerapannya, saya akan menjelaskan tentang reinforcement positif yang artinya hal yang menghasilkan atau menguatkan suatu perilaku positif. Contoh penerapannya yaitu dengan memberikan penghargaan untuk murid yang mendapatkan nilai yang bagus, misalnya dengan memberikan pujian maupun hadiah. Dan selanjutnya, reinforcement negatif yang artinya suatu hal yang dilakukan untuk menghentikan perilaku negatif yang dihadapi. Contoh penerapannya dengan cara menegur murid yang tidak disiplin, lalu guru akan mendiamkan murid, sehingga murid akan merasakan tidak nyaman dan akan meninggalkan perilaku yang tidak baik atau perilaku sebelumnya. Jadi, inti dari kedua reinforcement tersebut adalah memperkuat munculnya perilaku atau respon. Selanjutnya, saya akan membahas punishment. Pada punishment terdapat dua macam, yaitu punishment yang bersifat positif maupun negatif. Sebelum memasuki ke contoh penerapannya, saya akan menjelaskan pengertian punishment positif. Punishment positif atau punishment by application adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya perilaku dengan melemahkan respon. Contoh penerapannya, terdapat murid yang tidak mengerjakan tugas dengan berbagai alasan, guru akan memberikan hal yang tidak disukai oleh murid atau dengan memberikan tugas yang lebih banyak. Yang selanjutnya, punishment negatif. Punishment negatif juga dikenal sebagai punishment by removal, yang artinya tindakan ini dilakukan dengan menyingkirkan benda atau apapun yang bisa memicu perilaku negatif. Contoh penerapannya dengan melarang siswa bermain gadget ketika guru sedang menjelaskan materi, dan guru akan menyimpan gadgetnya jika ia tetap berperilaku buruk di kelas. Jadi, inti dari kedua punishment tersebut adalah melemahkan munculnya perilaku atau respon. Aplikasi teori operant conditioning dalam pembelajaran. Yang pertama, bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit yang terkecil. Yang kedua, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. Yang keempat, mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. Yang kelima, tingkah laku yang diinginkan pendidikan diberi hadiah. Yang keenam, hadiah yang diberikan harus bersifat kadang-kadang atau jika perlu. Kelebihan operant conditioning dalam proses pembelajaran. Yang pertama, memberikan semangat tersendiri bagi siswa karena adanya penguatan, sehingga memacu semangat siswa untuk belajar. Siswa dapat menjadi lebih aktif dan semangat dalam menjawab pertanyaan dari guru. Yang kedua, memperoleh keterampilan yang memerlukan latihan dan praktik yang mengandung unsur spontanitas, daya tahan, dan kecepatan. Menerapkannya pada pendidikan mampu memberi siswa rasa harga diri karena pemberian hadiah sebagai pemacu semangat belajar. Selain itu, teori ini dirasa cocok untuk melatih anak-anak yang mana membutuhkan peran orang dewasa sebagai si pemberi pengalaman, pengulangan, peniruan, dan penerimaan hadiah secara langsung. Yang selanjutnya, guru diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya atau menghilangkan sistem hukuman. Hal ini didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik untuk meminimalkan terjadinya kesalahan. Penguatan sendiri memotivasi untuk berperilaku benar sesuai keinginan. Yang selanjutnya, kelemahan operant conditioning dalam proses pembelajaran.
Yang pertama, karakteristik dan keseragaman siswa di dalam kelas membuat penerapan operant conditioning tidak dapat sepenuhnya berjalan sesuai dengan rencana atau hasil yang telah diharapkan oleh guru. Adanya pemberian hukuman atau punishment dapat memberi efek negatif pada siswa, baik itu segi mental maupun jasmani. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada guru bersifat mekanistik dan didasarkan pada hasil yang diukur dengan cara diamati terlebih dahulu. Dalam proses tersebut, dapat menimbulkan kecemburuan di dalam kelas, di mana guru kebanyakan berinteraksi dengan siswa yang sedang diawasi, atau dalam proses pengamatan tersebut. Untuk anak yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan guru, akan mendominasi, sedangkan yang tidak bisa akan diam saja. Hal tersebut menjadikan siswa memiliki rasa tidak nyaman dalam belajar. Yang ketiga, dalam proses berlangsungnya pembelajaran dapat diamati secara langsung. Pelajar adalah proses kegiatan mental yang tidak dapat dilihat dari luar, kecuali sebagai gejalanya. Pembelajaran bersifat otomatis, sedangkan setiap individu memiliki self-direction atau kemampuan mengarahkan diri dan self-control atau pengendalian diri yang bersifat kognitif, sehingga ia bisa menolak jika tidak menghendaki. Selain itu, proses belajar manusia disamakan dengan perilaku hewan itu sulit diterima, mengingat menolaknya perbedaan karakter fisik maupun psikis antara manusia dan hewan. Contoh aplikasi operant conditioning pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memuji murid yang tenang di kelas di depan anak-anak lainnya, sehingga yang lain ingin mendapatkan apresiasi yang sama. Yang kedua, saat ada murid yang aktif di kelas dan guru mengatakan bahwa murid tersebut tidak perlu mengerjakan PR karena ia sudah berpartisipasi aktif, maka murid akan belajar konsekuensi positif dari menjadi murid yang aktif di kelas. Yang ketiga, melatih hewan peliharaan dengan memberikannya makanan setiap ia menuruti perintah yang diberikan. Yang keempat, menghukum anak dengan mengambil gadgetnya karena ia tidak juga membersihkan kamarnya yang kotor dan berantakan. Apabila hukuman tersebut tidak berhasil membuat anak menjadi lebih tertib, maka Anda bisa menggantikannya dengan pendekatan yang lebih positif. Misalnya, janjikan hadiah atau reward dengan menambah waktu main gadgetnya sesuai dengan keberhasilannya dalam membersihkan kamar. Jadi, jika ia bisa membersihkan kamarnya selama 10 menit, maka Anda juga akan menambah waktu main gadgetnya selama 10 menit juga. Cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.